wabarakatuh. Hai anak-anak IPA Nusantara, bertemu lagi dengan saya Ibu Rifki Nurul Aslami dalam mata pelajaran IPAS. Materi kali ini kita akan membahas mengenai gaya di sekitar kita untuk kelas 4 fase B. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar mengenai gaya. Ada yang masih ingat gaya itu apa? Ya betul, gaya adalah interaksi antara satu benda dengan benda lain, baik itu tarikan maupun dorongan. Anak-anak hebat Nusantara, tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, mendefinisikan jenis-jenis gaya. Yang kedua, manfaat gaya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat Nusantara, adakah di antara kalian yang memperhatikan aktivitas teman-teman kalian? Baik itu aktivitas menendang bola, melempar bola, mendorong meja, menarik mainan. Bahkan di lingkungan sekitar kalian ada pohon kan? Nah, pohon tersebut buahnya pasti akan jatuh ke bawah, seperti pohon kelapa ini. Hal tersebut merupakan aktivitas gaya di sekitar kita. Gaya berdasarkan sumber tenaganya terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada gaya otot. Yang kedua ada gaya gesek. Yang ketiga ada gaya gravitasi. Yang keempat ada gaya listrik. Dan yang kelima ada gaya magnet. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Manfaatnya dalam kehidupan kita mampu menggerakkan bagian-bagian tubuh kita untuk menggerakkan benda-benda di sekitar kita. Coba bayangkan, jika tidak ada gaya otot, dapatkah kita menggerakkan benda-benda di sekitar kita? Tentu tidak. Kita dapat menggerakkan benda di sekitar kita karena adanya gaya otot. Bisa menarik kursi, bermain bola, dan lain sebagainya. Itu karena adanya gaya otot. Yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Contohnya adalah gaya yang bekerja pada rem sepeda. Pada saat handle rem ditekan, karet rem akan bergesekan dengan velg sepeda, maka sepeda ini akan berhenti. Dalam gaya gesek yang perlu diingat, semakin kasar permukaan benda yang bersentuhan, maka semakin besar gaya geseknya. Yang ketiga adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi atau gaya tarik bumi. Jadi, setiap benda yang dilempar ke atas pasti akan terjatuh. Hal tersebut dipengaruhi oleh gaya tarik bumi. Contohnya, bola yang kita lempar sejauh apapun melambung ke atas pasti akan terjatuh. Atau benda apapun yang dilempar ke atas pasti akan terjatuh. Yang keempat, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan akibat adanya aliran listrik. Contohnya, elektronik yang ada di rumah kita. Seperti kipas angin, magicom, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya adalah memudahkan kita dalam pekerjaan di rumah. Kelima, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari magnet. Anak-anak hebat, tahukah kalian magnet? Ya, magnet adalah benda yang dapat menarik
benda-benda yang terbuat dari besi. Magnet dapat disebut juga dengan besi berani. Kekuatan magnet yang dapat menarik benda disebut juga gaya magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis. Magnet terdiri dari dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub tersebut yang memiliki gaya paling kuat. Magnet di sini memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat dijadikan kompas atau petunjuk arah. Yang kedua, dapat sebagai perekat lemari es. Dan yang ketiga, magnet juga dapat dimanfaatkan untuk kereta maglev. Ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.